Apa kabar sama pecinta film? Semoga semua sehat-sehat ya. Di kesempatan kali ini, Ara akan kembali mereview film zombie sesuai request dari sesama pecinta film, Ricky John. Film bertema kerajaan ini diperankan oleh Hyun Bin dan Jang Dong-gun. Setelah kesuksesannya dengan Train to Busan, para produser Korea pun kini memberanikan diri untuk kembali bermain dengan genre zombie yang kali ini berlatar era Joseon. Film dibuka dengan adegan sebuah kapal yang terbakar. Para prajurit Joseon yang datang untuk menyerang berhasil menemukan barang yang mereka cari, yakni berpeti-peti senjata beserta amunisinya. Namun salah satu prajurit malah diserang balik. Lebih tepatnya digigit. Ia pun pulang dan mulai menunjukkan gelagat tidak mengenakan. Waduh, berubah kan tuh. Istrinya pun syok saat melihat sang suami lagi ngemilin anak mereka. Seolah tidak puas dengan anak serta istrinya, laki-laki ini malah jajan keluar dengan nomplok tetangganya. 3 hari sebelumnya, kapten kapal itu sedang menawarkan serta mendemonstrasikan dagangannya. Ketika tiba-tiba ada awak kapalnya yang bersikap aneh dan dijulukinya sebagai Night Demon. Setelah janjian untuk ketemuan lagi keesokan harinya, petugas kerajaan ini pun pulang dan menemui sekelompok pria yang ternyata merencanakan pemberontakan terhadap dinasti Qing. Wah, ternyata mereka sedang berada di zaman saat Korea masih tunduk pada dinasti Qing. Perkenalkan, ini Kim Ja-joon yang menjabat sebagai Menteri Perang. Seperti ekspresi mukanya yang jahat, Ja-joon bersama beberapa pejabat lainnya malah ngefitnah orang-orang tadi dan menghasut raja dengan berkata bahwa mereka mau mengudeta raja. Di tengah interogasi itu, putra mahkota yang merupakan pemimpin kelompok tadi menuliskan surat untuk sang adik. Dan meski sempat ditahan oleh tangan kanannya, ia tetap menuju tempat interogasi itu. Setelah gagal meyakinkan ayahnya, ia memilih mengakhiri hidupnya sendiri demi keselamatan anak buah serta keluarga mereka. Diantar oleh kapal milik kerajaan Qing, pangeran kedua pun tiba di kota pelabuhan Jemulpo. Pangeran yang hanya memikirkan wanita cantik ini pun dibuat terkejut saat memasuki desa itu. Kondisi desa yang nampak tak berpenghuni serta berantakan itu bahkan membuatnya berpikir bahwa habis terjadi perang. Lebih jauh ke dalam desa, mereka juga menemukan tumpukan mayit yang sudah gosong. Rada ngeri ya ngelihatnya. Sementara itu di istana, Ja-joon melaporkan tentang pengisolasian Jemulpo serta kedatangan sang pangeran kedua, di mana raja tampak tidak menyambut baik kepulangan sang anak. Malam itu, raja mengunjungi selir kesayangannya. Melihat kegelisahan raja, ia menawarkan diri untuk meramal, namun malah membuat raja semakin tidak tenang. Hakso yang sedang mencari makan bagi pangeran pun terkejut karena tiba-tiba ada tangan yang menariknya. Dan bersamaan dengan itu, sekelompok orang datang dan mengaku sebagai pengawal penjemput sang pangeran. Datang telat, muka sangar, serta tidak tersedia kuda baginya membuat Lee Chung menyadari bahwa orang-orang itu merupakan pembunuh bayaran. Lagi seru-serunya adu pedang, malah ada segerombolan mayat hidup yang muncul dari berbagai penjuru dan hendak menyerang mereka. Beruntung bagi Lee Chung karena ada bala bantuan baginya. Sedangkan pembunuh bayaran yang tersisa itu segera melarikan diri. Ia bahkan segera menagih bayaran dari orang yang menyuruhnya, Kim Ja-joon. Alih-alih mendapat bayaran, pria ini malah dijorokin ke ruang bawah tanah. Kim Ja-joon kini memanggil selir kesayangan raja yang juga merupakan kaki tangannya itu, serta menjebaknya di sana. Wah, ini sih positif, bukan putra mahkota yang mau memberontak, tapi si babon ini nih yang punya agenda terselubung.
Li Chung yang mengalami krisis kepercayaan mengangkat pedangnya ke arah sang penyelamat. Namun pria ini kemudian membeberkan identitasnya. Ia mengaku sebagai tangan kanan mendiang putra mahkota, membuat Li Chung akhirnya mengikutinya. Di jalan, ia menjelaskan bahwa makhluk yang menyerang mereka merupakan Yakgui yang haus daging serta darah manusia. Yakgui juga hanya dapat dikalahkan dengan tikaman pada jantung atau dengan memisahkan kepala mereka. Bahkan saking berbahayanya, mayat mereka pun harus dibakar menjadi abu. Ulryong ternyata membawa sang pangeran menuju tempat persembunyian para penduduk setempat. Dan di sana, ia menyaksikan penduduk yang sedang dalam proses transformasi akibat tergigit Yakgui. Namun saat semua orang menggantungkan harapan padanya, Li Chung dengan keras menolak dan mengatakan tujuan kepulangannya bukan sebagai calon pewaris tahta yang baru, melainkan hanya untuk memenuhi wasiat sang kakak yang memintanya menjemput istrinya yang sedang hamil menuju dinasti Qing. Keesokan paginya, Li Chung bingung melihat Dokhi yang bersiap-siap untuk mencari makanan, mengingat ada bahaya Yakgui di luar sana. Dokhi pun menjelaskan bahwa Yakgui takut pada sinar matahari, jadi aman bagi mereka untuk keluar. Saat Li Chung sibuk merayu Dokhi untuk ikut bersamanya kembali ke Tiongkok, terjadi masalah di tempat isolasi. Dokhi yang menolong Dol malah ditarik oleh Yakgui lain. Beruntung Li Chung sigap menolongnya. Sementara di istana, raja yang sedang sarapan sambil ditemani selir-selirnya malah diserang oleh kesayangannya yang ternyata sudah berubah menjadi Yakgui. Asli, gemes banget deh sama nih raja. Udah dikunyah gitu, masih bisa-bisanya nuduh si selir mau mengudeta. Salah orang woi. Salah. Di saat yang sama, Li Chung siap memulai perjalanannya kembali ke istana. Ia bahkan membuat perjanjian dengan Dokhi yang memintanya mengirim bantuan ke Jemulpo bahwa wanita itu akan ikut bersamanya menuju Tiongkok jika ia berhasil memenuhi janjinya itu. Sayang, Ulryong dan kelompoknya tertahan di salah satu pos penjagaan. Sementara Li Chung melanjutkan perjalanan tanpa mereka, termasuk Hakso. Ulryong memperingatkan agar Li Chung berhati-hati terhadap para menteri di bawah pimpinan Jajon, sekaligus membeberkan fakta dari kepergian mendiang putra mahkota. Li Chung yang sampai di istana tidak membuang-buang waktu dan langsung memaparkan kejadian yang ia alami, mulai dari pembunuh bayaran sampai perihal Yakgui, sehingga ia pun memohon agar diizinkan kembali ke Jemulpo bersama pasukan prajurit istana. Tidak mau pusing, raja pun menyetujui permintaan Li Chung. Dari sana ia bergerak cepat dan membebaskan istri kakaknya yang ditahan tanpa diberi makan. Well, lagi-lagi terjadi atas perintah si babon ya ini. Li Chung pun dikejutkan dengan kedatangan Hakso yang seharusnya masih menunggu di pos Om ini. Hakso segera membeberkan bahwa para penjaga Jemulpo ditangkap karena telah dilabeli sebagai pemberontak. Dan dengan tampang belagunya, si babon bilang kalau raja menarik perintah militernya. Bahkan katanya raja memerintahkan agar Li Chung serta sang kakak ipar ikut menyambut utusan dalam acara nanti malam. Wah, kayaknya bakalan rame nih nanti malam. Mana ternyata senjata dari kapal asing tadi dikumpulin sama nih orang. Jajun juga dengan sengaja membeberkan fakta mengenai penyerangan raja oleh selirnya. Sang ayah sudah terinfeksi, membuat Li Chung segera menuju tempat ayahnya. Dan sebelum berpisah dari sang pangeran, Hakso memberikan jimat agar sang pangeran terlindung dari Yakgui. Tanpa mereka ketahui, Yakgui yang tadinya merupakan awak kapal ini tengah membuat kekacauan. Dan di saat bersamaan, raja mulai menunjukkan gejala lebih serius. Sampai akhirnya ia berubah di depan para hadirin dan menyerang penari itu. Tanpa ragu-ragu, Jajun menghunuskan pedangnya menembus jantung sang raja yang disaksikan secara langsung oleh Li Chung yang ternyata sudah tiba di tempat itu. Dengan lancang, Jajun membuat pernyataan bahwa ia selaku pendiri negara mendeklarasikan bahwa Joseon tidak lagi tunduk pada dinasti Qing.
Bener kan yang Ara bilang, acaranya jadi super rame. Supaya semakin rame lagi, bolehlah dicolek tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk like dan share serta komen di bawah ya. Psst, subscribe tuh gratis loh. Bahkan kamu akan mendapat notif terbaru dari Ara. Di tengah kondisi Yakgwi yang semakin membludak, Jajun malah kabur bersama para pejabat lain, meninggalkan Lee Chung yang berjuang melindungi Gyeongbin dari terkaman para Yakgwi yang semakin mengganas. Mereka pun berhasil lolos berkat Hakso yang menyusul dengan membawakan kuda. Lee Chung segera menuju tempat interogasi di mana Ulryong berada dan akhirnya berhasil meyakinkan kepala pasukan istana untuk mengerahkan prajuritnya melawan Yakgwi. Ia juga langsung membebaskan para pejuang Jemulpo yang dipenjara. Di sana, ia bertemu dengan Park Hyun yang menceritakan kejadian di malam Jajon menangkapnya. Ketika si kapten memperingatkan untuk segera memenggal awaknya yang sudah berubah menjadi zombie, rupa-rupanya Jajon malah mendapat ide dari hal ini. Jajon yang kabur bersama para pejabat merampungkan rencananya dan membunuh salah satu menteri yang menolaknya menjadi raja. Kemelut pun terjadi saat para Yakgwi menjadi semakin tidak terkendali, baik di penjara maupun gerbang istana, menghadapi krisis yang sama akibat banyaknya manusia yang kini berubah menjadi Yakgwi. Mereka pun berhasil melewati malam itu berkat matahari yang kembali terbit. Tapi keberuntungan tidak menyertai Jajon karena ternyata salah satu prajurit di sana berubah menjadi Yakgwi dan menyerangnya. Dan di saat ia mempertanyakan siapa lagi yang tergigit, salah satu menteri ini menunjuk tangannya dan mengangkat pedang melawan dirinya. Ya, kasihan deh lo, belum juga resmi jadi raja udah potek aja tuh tangan. Wah, gila sih. Jajun malah membantai habis seluruh orang di situ, bahkan pria yang selalu berada di belakangnya ini. Sakit jiwa nih orang. Setelah mengucapkan salam terakhir bagi ayahnya, Lee Chung pergi menuju gerbang istana di mana ia mengutus Gung Wijang yang sudah tergigit untuk pergi memanggil bantuan dengan dikawal oleh anak buahnya. Tentunya dengan tujuan agar prajurit menjaga melihat Yakgwi secara langsung. Di sini Gyeongbin berhasil membuat Lee Chung mengurungkan niatnya untuk kabur dari istana. Yang lagi-lagi ia lakukan asal Gyeongbin mau mengikuti wasiat mendiang suaminya untuk pergi ke dinasti Qing. Di saat Jajon nekat memotong tangannya, Lee Chung mengatur strategi untuk membuat perangkap demi memberantas para Yakgwi. 1. Memindahkan genderang besar menuju ruang konferensi raja. 2. Menyusun kayu bakar di sekeliling ruang itu. 3. Menyirami kayu itu dengan minyak. Dan yang keempat, memblokir gerbang di keempat sisi guna mencegah Yakgwi lolos. Jajun yang semakin kehilangan kewarasannya itu menobatkan dirinya sendiri sebagai raja. Waduh, bahaya nih. Karena ruangan tempat Jajun ngumpet merupakan tempat penyimpanan bubuk mesiu yang akan mereka pakai untuk meledakkan Yakgwi. Tuh kan, bener kan? Waduh, mana para Yakgwi mulai bermunculan karena langit mendung. Lee Chung yang mulai terpojok kembali diselamatkan oleh Hakso yang mendorong rak-rak itu ke arah Jajun. Sungguh, Hakso merupakan seorang pengawal sejati. Di detik-detik terakhir hidupnya, ia menyuruh Lee Chung untuk pergi, bahkan mengingatkan sang pangeran untuk selalu membawa jimatnya dan jangan sampai menginjak kotoran di jalan. Wejangan sederhana ini membuat kita dapat menyelami betapa besarnya kepedulian Hakso pada pangerannya. Langit yang semakin mendung membuat satu persatu prajurit yang tersisa pun berguguran, termasuk Ayah Dol, Paman Manbo, yang memohon untuk menghembuskan nafas terakhirnya sebagai seorang manusia. Para pejuang yang tersisa itu
kini berdebat untuk menjadi orang yang mengeksekusi rencana mereka. Namun, Ulryong bersikeras untuk tinggal karena ternyata ia telah tergigit. Ulryong kembali mengucapkan harapannya agar Lee Chung membangun kembali kerajaan yang porak-poranda itu, yang kembali ditepis oleh Lee Chung. Sang pangeran yang berkata bahwa ia datang hanya karena kasihan semakin menguatkan harapan Ulryong. Karena menurut pria ini, tidak ada orang yang mengasihani, peduli, serta mau menolong mereka seperti yang selama ini Lee Chung lakukan. Hal itu membuatnya yakin bahwa ia sudah bertemu dengan seorang raja sejati, sehingga mati pun ia tidak menyesal. Selepas kepergian mereka, Ulryong yang sedang dalam tahap transformasi berjuang untuk menyalakan api, namun dipadamkan begitu saja oleh Jajun. Ia bahkan menghabisi Ulryong dan naik ke singgasana. Tahu bahwa ada yang salah, Lee Chung segera kembali ke tempat itu. Di akhir nafas hidupnya, Ulryong menyuruh Lee Chung kembali karena menurutnya harus ada raja agar ada rakyat. Namun Lee Chung kembali menabuh genderang. Ia berjuang melawan para Yakgwi itu, seraya menumpahkan minyak-minyak di lantai. Namun saat api akhirnya berhasil dinyalakan, Jajun kembali memadamkannya, dan saat itulah panah api Dokhae sampai ke sana. Sehingga rencana mereka membakar para Yakgwi pun terlaksana. Tapi Lee Chung yang kabur ke atap malah disusul oleh Jajun. Cinta banget kayaknya ya si Jajun ini, sampai mengejar-ngejar Lee Chung terus. Meski belati Lee Chung sudah menghiasi dadanya, ia masih menolak melepaskan Lee Chung, sampai akhirnya ia tergelincir, sehingga Lee Chung memiliki kesempatan untuk mengirimkan Jajun menuju singgasana yang diimpikannya. Bertepatan dengan hal itu, pasukan penjaga akhirnya tiba bersama dengan para rakyat yang juga ikut masuk ke dalam istana dan bekerja sama memberantas Yakgwi yang tersisa. Melihat hal ini, dalam hatinya Lee Chung meminta maaf karena sudah datang terlambat. Ia juga meyakini dengan kekuatan rakyat, Joseon masih memiliki harapan. Film pun ditutup dengan kedatangan Lee Chung beserta prajuritnya di Jemupo. Ada yang gak jadi balik ke Tiongkok nih kayaknya. Wah, lumayan satisfying ya ending dari film Rampant ini. Sekali lagi kita diajarkan untuk terus berjuang semaksimal mungkin karena usaha tidak mengkhianati hasil. So, gimana pendapat kalian mengenai film ini? Jangan lupa juga untuk menonton full movie-nya di platform kesayangan kalian ya. Buat sesama pecinta film yang punya request film untuk di-review, langsung komen aja ya. Dan terakhir, salam pecinta film.